Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita sekarang ini telah memasuki bulan suci Ramadan. Dalam waktu yang sangat singkat relatif ini, saya pergunakan untuk sebaik-baiknya membacakan dan menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Di annal hasanata fihi mujtami'ah wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannata mushtaqatun lahum. Zubdatul wa'idin. Saudara pemirsa yang budiman, Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata tahu umat saya keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan kalau bisa dalam 1 tahun 12 bulan itu dijadikan bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan Syawal, tidak ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, kecuali bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Ternyata di dalam bulan suci Ramadan itu ada 5 kriteria yang kita dapatkan sebagai kebaikan bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? 1, li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Kebaikan itu berkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Siang hari kita bersaum, malam hari qiyamul lail, salatul tarawih, salatul witir, ditambah lagi salat-salat sunnah yang lain. Tambahkan lagi tadarusan Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Banyak sekali kalau itu kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dengan tulus ikhlas karena Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan betapa besarnya tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain kecuali yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, wa ta'ata maqbulatun. Tindakan ketaatan itu tidak disangsikan dan tidak diragukan, insya Allah diterima. Kemudian yang ketiga, wa da'awati mustajabah. Semua doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, paling tidak kita berdoa kepada Allah setidak-tidaknya dirantogi segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sekalian yang berbahagia, paling tidak kita berdoa kepada Allah yang kita baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian yang keempat, wa dzunub maghfuratun. Semua dosa-dosa itu terampuni dengan sebab bulan suci Ramadan. Saudara hadirin sekalian yang berbahagia, para pemirsa, banyak-banyaklah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita banyak beristighfar di bulan suci Ramadan ini? Mengingat dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita banyak sekali. Baik secara vertikal kepada Allah, dosa-dosa kita begitu banyak, belum lagi secara horizontal kepada sesama manusia. Ingat, Nabi Adam satu kesalahan yang dilakukan olehnya diturunkan dari surga ke dunia ini.
bagaimana kita manusia umatnya Rasulullah yang begitu banyak bersimbah dengan dosa. Satu kesalahan diturunkan dari surga ke dunia. Namun kita sebagai umat Rasulullah yang banyak lalainya, banyak alpanya, dosanya bersimbah dengan dosa. Kita ingin masuk surganya Allah. Di situ kita harus menggunakan matematika. Bagaimana kita ini satu kesalahan saja diturunkan dari surga ke dunia. Kita yang ada di dunia pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita ini termasuk orang yang bersimbah dengan dosa, banyak dosa. Saudara hadirin, para pemirsa yang budiman. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal jannata mushtaqatun lahum. Surga rindu kepada mereka, yaitu orang-orang yang bersaum beribadah di bulan suci Ramadan. Bukan kita yang rindu kepada surga, tapi surganya Allah telah menantikan kedatangan kita, hamba Allah yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara hadirin sekalian yang berbahagia, para pemirsa yang budiman, kalau Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, namun kita di dunia ini bersimbah dengan dosa, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita inginkan. Kemudian kalaulah itu hukum yang dilakukan oleh Allah kepada Adam, termasuk Nabi Adam yang pernah nikmatnya bukan main apa yang ada di surga, yang dikenakan termasuk kemegahan pakaian. Begitu melanggar larangan Allah, dia durhaka kepada Allah, dia langsung lenyap pakaiannya seketika itu pula. Itu merupakan satu rahmat bagi kita sebagai hamba Allah menjadi umatnya Rasulullah. Melakukan dosa yang begitu banyak tapi tidak diberlakukan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Saudara hadirin sekalian yang berbahagia, satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu menyesali dirinya sampai menangis sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Bahkan dalam satu keterangan, menangisnya Nabi Adam alaihissalam menyesali diri, bertobat kepada Allah, menangis naik ke gunung yang ada di India. Berapa lamanya? 300 tahun. Ditambah lagi bersujud kepada Allah sambil menangis pula 100 tahun, 400 tahun. Dia menyesali dirinya tidak pernah mendangakkan wajahnya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin sekalian yang berbahagia, barangkali sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya saya pribadi, dan umumnya mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.